Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Naira, ada? Aril, ada? Lubna ada? Oh, ada. Baiklah. Ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Siapa yang masih ingat tentang rukun Islam? Ayo, siapa yang masih ingat tentang rukun Islam? Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang nomor 4, yaitu puasa. Siapa yang belum pernah berpuasa? Ayo. Kalau yang belum pernah puasa, berpuasa ya kalau bulan Ramadan. Baiklah, untuk anak-anak sekarang lihat LKS-nya. Sekarang dibaca dulu ya materinya. Sudah dibaca? Nah, setelah membaca, tanya teman sebangkunya, apakah teman sebangkunya memahami materi tersebut apa belum? Kalau belum, diajari ya. Sudah selesai? Ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang puasa. Tadi yang sudah baca, apa itu puasa? Ayo, siapa yang tahu arti puasa? Ya, puasa yaitu berasal dari kata asom atau asyam yang berarti menahan diri. Secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus. Dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, orang yang melakukan berpuasa harus memenuhi syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi kalau orang yang mau berpuasa itu harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa sih itu mumayyiz? Ya, siapa yang tahu mumayyiz? Mumayyiz itu orang yang tahu membedakan, orang yang mengerti cara membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Yang ketiga, suci dari hadas, haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Yang keempat, berpuasa pada hari yang sudah ditentukan. Jadi kalau hari tasyrik, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Selanjutnya yaitu syarat wajib. Apa sih syarat wajib puasa? Ayo, siapa yang tahu syarat wajib puasa? Ya, syarat wajib puasa yang pertama itu berakal. Jadi harus berakal. Yang kedua, balik. Jadi orang yang mau berpuasa itu harus balik. Yang ketiga yaitu kuat untuk berpuasa. Kalau tidak kuat, tidak apa-apa kalau nggak berpuasa. Seperti orang yang sudah tua. Anak-anak kan biasanya belum kuat berpuasa. Nah, itu nggak apa-apa nggak puasa. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Siapa yang tahu niat untuk berpuasa? Ya, niat untuk berpuasa itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat untuk berpuasa. Selanjutnya rukunnya yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan
membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yaitu selanjutnya sunah-sunah berpuasa, yaitu yang pertama mengakhiri sahur. Jadi kalau waktu sahur itu harus diakhiri sebelum imsak ya. Terus selanjutnya itu menyegerakan doa. Jadi kalau mau berbuka puasa itu harus berdoa terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Ayo bareng-bareng. Allahumma la bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yaitu selanjutnya berbuka dengan yang manis-manis. Jadi kalau mau berbuka puasa yaitu berbuka dengan yang manis-manis terlebih dahulu, seperti kurma ataupun kola ataupun makanan manis lainnya. Yaitu selanjutnya memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Yaitu kita harus memberi makan kepada orang yang fakir seperti itu. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Yaitu kita kalau berpuasa sunahnya ya dengan memperbanyak sedekah. Selanjutnya tadarus. Siapa di sini yang tidak tadarus? Kalau berpuasa harus tadarus ya. Apa sih tadarus itu? Yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya orang yang tidak boleh berpuasa, yaitu yang pertama orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu nggak apa-apa apabila nggak berpuasa, tapi harus mengkodok pada hari kalau udah sembuh itu harus mengkodok. Terus yang kedua itu musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu orang tua yang sudah tua sekali atau tua renta. Itu tidak apa-apa apabila tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Yaitu yang keempat ibu-ibu hamil atau menyusui. Menggantinya dengan cara mengqadha ataupun membayar fidyah. Yaitu selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama makan dan minum disengaja. Jadi misalkan kita berpuasa, kita tidak boleh sengaja makan dan minum. Yaitu selanjutnya muntah disengaja. Kita tidak boleh muntah disengaja. Yang ketiga keluar darah. Apabila keluar darah haid dan nifas, maka itu membatalkan puasanya. Yang selanjutnya yaitu gila. Orang gila itu tidak boleh berpuasa karena syarat wajib puasa yaitu berakal. Selanjutnya murtad. Jadi orang yang keluar dari agama Islam itu tidak boleh berpuasa karena syarat sah orang berpuasa yaitu beragama Islam. Selanjutnya yaitu berniat membatalkan. Apabila kita berpuasa terus berniat membatalkan puasa itu tidak boleh ya. Terus untuk selanjutnya yaitu hikmah puasa. Jadi hikmah puasa itu banyak sekali, yaitu yang pertama menghapus dosa-dosa yang lalu. Yang kedua meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga menyehatkan badan. Jadi orang berpuasa itu sehat. Selanjutnya menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sunahnya memberi makan kepada fakir. Yaitu selanjutnya meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya melatih hidup disiplin. Terus menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk ataupun perbuatan tercela. Selanjutnya melatih kesabaran. Jadi orang yang berpuasa itu melatih kesabarannya itu sabar menahan diri dari makan dan minum ataupun hal yang membatalkan lainnya. Bagaimana, sudah paham? Jika belum paham bisa ditanyakan. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk materi-materinya dirangkum. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.